semuanya, selamat datang di podcast Bukan Ngeluh. Nah, kita di sini mengangkat tema safe space di era digital, yang episode pertamanya akan membahas tentang curhat online. Itu healing atau nyusahin diri sendiri sih? Itu sih. Nah, kita udah bukan kedatangan ya, emang kita bersama teman-teman kita yang punya perspektif berbeda tentang curhat online lah. Nah, di sini ada Esa Milan sama ada Fatur Ibnu. Nah, di sini aku juga ditemenin sama teman aku jadi co-host itu sama Fadila Kari. Hai. Oke, jadi Kita langsung aja kali ya. Enggak, kita tanya dulu nih apa sih, gimana sih kabar kalian akhir-akhir ini sebagai mahasiswa? Baik, alhamdulillah lancar semuanya. Oh iya, gimana Ibnu? Baik, lancar, tapi ada ya udahlah gitu, Oh iya, kesulitan. bikin pengen curhat gitu gak sih di sosial media tuh? Banget. banget. Enggak lagi. Oh, beda banget nih kalian. Beda lagi. banget perspektifnya ini dia, maksudnya kenapa kita bisa ngundang dia ada di podcast ini. Oh, menarik. Jadi kita bisa dapat pandangan yang berbeda dari Esa dan dari Ibnu. Betul. Oke, Coba. kita langsung nanya aja kali ya. Boleh. Langsung nanya aja kali ya. Jadi kenapa sih sekarang banyak banget orang yang milih buat curhat di media sosial tuh menurut kalian? Esa dulu deh. Kalau dari gue sih, kenapa orang lebih milih surat di sosial media ya karena nggak semua orang tuh punya tempat curhatnya masing-masing. Contoh kayak keluarga atau temen deket real life ya gitu. Makanya mungkin dia lebih suka ekspresiin dirinya di sosial media. Tapi Gitu sih. tapi maksudnya apa emang apa emang harus diceritain gitu? Sebenarnya kalau dibilang harus atau enggak ya enggak. Cuman mungkin itu salah satu cara buat orang itu tuh ngejaga mentalnya atau ekspresi iya, emosi aja gitu ya. betul, Oke. iya. Terus kalau perspektif lo gimana nih, Nu? Lo kan orangnya yang enggak ya hampir nggak pernah lah sama sekali gitu kayak ngeluh-ngeluh di sosial media gitu. Ya pandangan masing-masing sih. Kalau emang mental orang kan beda-beda ya. Jadi kalau emang orang ada yang butuh ya udah silahkan gitu. Tapi kalau emang nggak diperluin banget kayaknya enggak. Enggak, Mendingan tapi diem aja. tapi kalau lo punya temen cerita apa gimana gitu nggak? Enggak. Gue lebih baik diem, main game, ngerokok. Gitu. Jadi lo emang nggak suka mengekspresikan emosi lo aja? Enggak. Tapi menurut lo kalau misalnya mendem emosi tuh ini nggak sih? Nahan gitu nggak sih? Enggak sih, biasa aja. Santai. Itu nggak berpengaruh tuh sama kesehatan mental lu karena kebanyakan mendem sesuatu. Enggak. Oh, berarti emang cara lu ngekspresiinnya beda ya, kayak dengan lu tadi Iya. main game berarti dia nggak ngefomoin Gen Z. Oh iya. Itulah pokoknya dia. Tapi kita nggak bisa pukul rata kalau Gen Z cerita itu dibilang FOMO sih. Iya sih. Itu kan bisa jadi salah satu cara Tapi kan mereka buat. enggak, maksud gue tuh biasanya kan emang Gen Z kan mentingin mental health lah yang pasti itu. Nah gitu caranya dengan curhat-curhat di sosial media kayak. betul. Cara orang kan beda-beda ya, kita nggak bisa ngejudge orang yang gimana-gimana. Betul. Oke. Oke, kita langsung nanya aja ke pertanyaan kedua. Apa Pertanyaan kedua curhat? itu? Iya, apakah curhat online itu bisa benar-benar ngebantu proses healing seseorang? Atau malah jadi bumerang buat dia kalau dia ngelakuin curhat online. Nah, sebenarnya bagus ya, bukan bagus sih. Kayak nggak apa-apa, wajar lu ngekspresiin diri lu tuh ke sosial media kalau lagi sedih atau lagi senang. Cuman jangan terlalu berlarut-larut lah. Kayak lu tuh udah nge-branding diri lu tuh kayak lagi sedih misalkan hari ini, tapi lu kedepannya tuh kayak sedih terus, itu juga nggak bagus juga. Nimbulin perspektif orang tuh yang aneh-aneh tentang lu, kayak ini orang nggak pernah seneng atau nggak pernah ada kebahagiaan di hidupnya gitu. Jangan terlalu berlebihan lah. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa sekali 2 kali gitu. Bener sih, bener. Kalau lu gimana? Lu kan pernah lah, maksudnya kayak ngeluh doang lah, kayak misalnya ngata-ngatain lah, misalnya kayak aduh nih gimana sih gitu. Ya Temen kalau gua gitu kan, itu pernah kan kayak gitu.
Pernah sih, tapi Iya. secara langsung sih. Ya, Enggak tapi di pernah sosmed. juga kok gue lihat lu. Kayaknya enggak deh. Iya maksudnya pernah kayak gitu kan, Lupa maksudnya. mungkin. Lupa. Tapi buat apa ngekspresiin emosi itu menurut lu worth it nggak sih di online tuh? Kayak worth it, tapi gue kalau ngelapin emosi kayak ngata-ngatain orang sih. Jadi ya udah, nggak curhat. Oh, jadi lu secara langsung gitu ya, Iya. maksudnya nggak lewat perantara Ya, apapun. maupun jadi di sosmed kayak ngata-ngatain juga tetap. Tapi even kalau curhat online ini kan gak cuma di sosmed doang ya. Kalau misalnya kayak curhat online kayak misalnya CMC lah gitu, kita chatan lah sama teman kita di beda tempat gitu. Tapi lu kayak gitu juga nggak? Maksudnya lu curhat juga nggak kayak ke temen lu atau ke orang terdekat lu gitu? Enggak, soalnya gue kayaknya privasi sih, lebih ke privasi, kayak mendingan gak usah diceritain kalau ada masalah. Jadi lu emang tipe orang yang mendem sendiri aja? Iya. Tapi event ke pasangan lu juga nggak cerita gitu. Jarang. Cerita tapi jarang. Kita jarang. Berarti emang ada fasenya masing-masing Iya. ya. Nggak melulu lu nggak akan cerita terus lu nggak cerita semuanya, tapi ada bagiannya lu cerita, cuman emang nggak sebanyak yang kita lakuin gitu. Yang Betul, bener-bener betul. rasain gitu ya. Oke, kita next pertanyaan aja nih. Pernah nggak sih atau pernah nggak ngalamin sendiri gitu curhatan yang malah dibully atau dijudge? Pernah nggak sih lu kayak Pasti gitu? pernah. Gue pernah tuh posting kayak sekarang kan kata-kata gitu lah, kayak yang Mm-mm. lagi ngekspresin perasaan gue pada saat itu. Itu lu di-upload di mana sih? Di story Instagram, Instagram. IG story. Terus Gimana tuh tanggapan? ya udah gue kayak nggak perlu respon apa-apa, cuma kayak gue ngelapin aja kalau gue lagi kayak gini. Cuman ternyata salah satu temen gue respon tuh kayak, apaan sih itu lu alay banget ya, itu ngapain sih lu kayak gitu. Ya udah gue nggak balas apa-apa karena situ emang mungkin emosi gue lagi nggak stabil, gue nggak butuh respon lu kayak gitu. Kalau lu emang nggak mau ngebantu gue buat ngilangin rasa sedih gue, nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu, nggak usah ngejudge orang. Oh gitu. Gitu. Jadi itu buat pandangan ya, buat kita jangan gampang Iya. gojokin orang karena kita nggak tahu keadaan orang tersebut Betul, tuh lagi betul. kayak gimana. Betul banget. Berarti tipe curhat lu bukan yang bener-bener lu marah-marah gitu di Enggak sosial sih, media, enggak? gue kayak storytelling enggak, cuma kayak pasang story lagi ada kata-kata apa Oh, gitu. yang relate aja Iya, sama diri lo gitu. Iya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Kalau storytelling enggak. Tapi kan lu biasanya kan punya, kan Genzi ini punya second account ya? Betul, Nah betul. itu biasanya lu di second account itu suka curhat-curhat yang benar-benar mengekspresikan diri lu gitu nggak? Apa emang cuma Suka, bener-bener cuman kata-kata tuh doang? di close friend. Jadi gue udah second tuh Ada ke close friend lagi. Gitu. Waduh, seleksinya berapa orang ya kira-kira? Itu proses seleksinya gimana sih? Kalau kan di close friend itu kan udah diseleksi ya dari Iya. yang first untuk teman-teman terdekat kita nih, karena emang second account. Terus Ya. kalau mau masuk ke close friend itu gimana sih cara diseleksinya lagi? Kalau dari gue sih seleksinya, kan gue suka posting nih lagi sedih atau lagi apa, ya udah kalau dia nggak reaction apa-apa ya berarti dia nggak peduliin tentang gue gitu loh, kayak ya udahlah ini orang nggak peduli banget tentang gue masukin aja ke close friend. Oh, berarti tipikal close friend lu tuh kayak lebih yang yaudah nih ini orang nggak akan kecot, jadi gua betul. masukin Nggak aja. akan ini screenshot lah ketemunya jadi bahan omongan, nggak Tapi akan kayak berarti gitu. lu curhat kayak gitu tujuannya emang cuma pengen didengar apa Iya. gimana? Kalau gue sih lebih kepengen didengar aja, nggak gue butuh perhatian kayak lu lagi kenapa, gue nggak, cuma ekspresinya gue lagi sedih nih loh gitu. Berarti lu nggak butuh dukungan sosial dari teman-teman lu gitu? Mungkin dukungan sosial ada beberapa part yang gue butuh dukungan sosial, kayak misalkan gue curhat lagi ngadepin ini lah life quarter crisis kalau kata bahasanya tuh sekarang gitu. Iya. Nah itu gue butuh banget dukungan sosial dari teman-teman gue, kayak lu lagi kenapa, lu lagi nggak baik-baik aja ya masalah ini keuangan gitu, contoh lah kayak gitu tuh. Kalau kayak masalah sedih kayak galau atau percintaan enggak lah. Enggak lah ya. Lu gimana nih? Lu kan maksudnya kita kan nggak cuma ngebahas tentang curhat di sosial media ya, maksudnya nggak harus di story, nggak harus di publikasi yang semua orang tuh bakal lihat gitu. Terus kalau misalnya lu pernah nggak sih lu curhat tapi lu malah dibully sama temen lu? Enggak sih, gue gak pernah curhat.
Tadi lu katanya pernah curhat ke orang-orang terdekat, ke Iya, pacar yang lu ke gitu. pasangan. Lu pernah nggak gitu? Enggak. Kayak dibully sama sama pacar lu gitu kayak. Enggak. Apaan sih lu baik banget gitu, enggak? Enggak, kayaknya karena emang jarang buat curhat juga ya. Jadi kayaknya chance untuk dibulinya tuh kecil. Tapi pandangan lu gimana buat orang-orang yang ngebully? Ya menurut gue sih orang kalau curhat di sosmed itu kan mungkin kayak cuma butuh didengar kayak tadi yang Esa bilang gitu. Kayak mental orang beda-beda kan. Jadi jangan asal ngebully, ngejudge gitu sih menurut gue. Setuju banget sih, setuju banget. Oke, terus kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Menurut kalian nih, kenapa respon netizen tuh kadang nggak empati padahal isinya soal perasaan? Karena jawaban simpelnya gini ya, karena dia belum ngerasain apa yang kita rasain. Gitu. Jadi seolah-olah tuh dia apaan sih lu, lebay banget, kayak masalah gini-gini aja dibawa sampai sesedih ini. Banyak kali yang lebih sedih dari lu, nggak bersyukur lu gini-gini, karena dia belum ngerasain apa yang kita rasain. Yang tadi kita selalu bilang mental orang tuh beda-beda, nggak bisa lu sama ratain. Tapi ada momen nggak lu bener-bener kayak dijudge gitu, lu di reply SW lu atau SG lu gitu sama teman lu yang kayak apaan sih lu cok gitu? Wah, itu sering banget, karena mungkin teman-teman gue taunya gue orangnya selalu bercanda ya, nggak pernah sedih atau nggak pernah sakit hati. Jadi mereka itu awalnya bercanda tapi di gua tuh bawanya serius. Selalu mereka tuh komen kayak apaan sih lebay banget, nggak cocok lu lah, galau-galau, nggak cocok sama muka kayak gini-gini. Cuma pada saat gue mikir, wah emang apa kalau orang sedih itu harus berpatokan sama muka ya? Iya, Atau sih, berpatokan sama nge-branding lu yang selalu bahagia ceria. Kayak enggak sih. Kan manusiawi ya, orang berhak merasakan semua perasaan yang ada. Kalau lu gimana nih? Lu salah satu orang yang suka ngata-ngatain dia, orang lebay banget sih gitu, enggak? Ngata-ngatain sih tapi nggak komen ya, dalam hati cuma- aja. Oh, berarti lu pernah ada Iya. di momen kayak lu risih nih sama orang kayak lu curhat mulu nih Iya, gitu. lebih ke jaga perasaan orang aja sih, mendingan nggak usah di reply sih, mendingan buat diri sendiri aja gitu, disimpan dalam hati. Tapi lu apa? Kamu dulu. Apa? Tapi Coba. tuh lu tuh part apa sih yang bikin lu risih, kayak ini orang apaan sih? Itu tuh pas lagi orang tuh kayak gimana sih? Nggak tahu ya, paling kayak tadi Esa gitu, kayak yang kata-kata, paling misalkan orang ini setiap hari ngepost gituan mulu, sehari bisa berapa kali gitu. Jadi kayak orang yang terus-terusan sedih. iya, itu lu kayak kesel pengen buat ya? divalidasi gitu kesedihannya mungkin. Iya sih, emang kalau misalnya terlalu berlebihan mungkin kelihatan kayak kenapa sih hidup sedih Iya. mulu gitu. Tuh. Bener sih. Ngaruh ke branding kan kalau gitu. Oke, bener juga. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kalian nih, apa sih bahayanya curhat di sosial media? Bisa berdampak jadi apa? Menurut lo? Bahayanya apa ya? Paling pandangan orang aja sih. Kayak lu tuh jadi gampangnya lu ngebuka diri lu tuh buat Di-expose terlalu. iya, expose ya? terlalu lu kadang ada orang yang apa ya bahasanya tuh kalau curhat terlalu Oversharing. iya oversharing gitu, kayak mungkin orang punya privasinya masing-masing. Nah, nganggep kalau yang sering curhat nih orang oversharing banget, apa nggak ada privasi sama sekali ya di hidupnya. Itu sih dampak paling buruknya. Ada juga yang dampaknya kayak diomongin sih. Itu Diomongin. udah pasti banget tuh, pasti Kayak, banget. ini orang sedih mulu nih, gue liat nih, ini orang kenapa lagi gitu. Apalagi kayak sampai curhat masalah keluarganya nih. Oh, iya. Keluarga gue lagi kayak gini di sosmed tuh. Pandangan orang kan kayak, idih, keluarganya dia kayak gini ya, ternyata dia anak kayak gini gitu. Jadi bahayanya tuh kalau lu terlalu oversharing bisa jadi senjata lah buat orang nyerang lu gitu. Lu gimana? Kalau menurut gue sih ya itu malah jadi chance orang buat jelek-jelekin lu sih ntar ya, kayak terlalu oversharing gitu. Jadi misalkan ada masalah lu yang terlalu sensitif, lu share di sosmed gitu. Aib ya jatuhnya. Iya, jatuhnya Ngumbar ntar aib. ngumbar aib sendiri. Ntar orang-orang jadi ngejelekinnya tuh pakai bahannya yang dia curhatin sendiri di sosmed gitu. Oh iya sih, bener sih. Berarti harus tahu batasan lah ya, apa yang perlu Iya. orang lain konsumsi sama apa yang Betul. cukup kita aja. Oke, baik. Terus gimana nih? Kok kan lu kan sering banget nih yang curhat-curhat gitu lah di sosial media ya, Sa.
Gimana cara taunya kapan waktu dan tempat yang tepat untuk curhat online? Paham nggak lo maksudnya? Paham. Nggak, kalau dibilang gitu nggak ada ya, nggak ada kayak waktu yang tepat buat lu curhat atau kapan nih, sebenarnya nggak ada. Ya itu udah mewakili perasaan lu aja. Kalau lu lagi sedih nih, ya itu waktu yang tepat. Nggak ada kayak ntar malam ini gue mau galau apa gitu. Dijadwalin Iya, gitu nggak bisa. Enggak dong. Iya. Tapi menurut gue maksudnya tempat dan waktu itu ya itu kayak kita nge-close friend orang-orang yang kita percaya Nah, aja. iya itu paling itu sih kalau masalah tempat ya, orang-orang kepercayaan kita. Kalau waktu nggak ada, ya gimana perasaan kita aja sih, lagi pengen didengar atau gimana. Tapi lu selain story Instagram lu sering curhat di mana? Di TikTok? Itu gue sering tuh curhat di TikTok. Biasa tuh ada fitur tuh posting ulang atau repost ya kan. Nah itu tuh sering banget ada kata-kata dikit relate kayak gini. Repost itu sering gue. Bukan posting kayak kata-katanya, lebih ke posting ulangnya aja. Nah, nih lu sebagai lu yang pandangannya mungkin lu kayak ada risih lah sama orang-orang yang sering curhat-curhat online gitu ya. Menurut lu yang tepat gimana sih biar lu tuh nggak risih gitu? Waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat biar nggak risih. Nggak keseringan gitu apa gimana? Keseringan. Maksudnya ya menurut lu kayak iya nggak apa-apa sedih-sedih kayak gitu tapi nggak usah keseringan gitu. Menurut lu yang tepat kayak gitu apa gimana? Gimana ya? Dari perspektif lo aja. Coba ulangin tadi pertanyaannya. Belum masuk otak nih. Gimana sih nih, kurang ngopi dulu deh. Enggak, jadi minum dulu nih. iya minum dulu nggak? Mau minum dulu nggak? Nggak. Nggak apa-apa minum dulu. Enggak. Jadi kita tuh nanya kapan sih waktu yang tepat dan sama siapa sih kita tepatnya untuk curhat-curhat online kayak gitu. Kan lo punya perspektif nih kalau misalnya nih waktunya nggak tepat karena dia keseringan nih curhat-curhat online lah gitu, umbar-umbar aib dia atau perasaan dia gitu. Iya kan lo punya perspektif kayak gitu. Nah kira-kira tuh waktu yang tepat tuh kayak gimana? Apa dia nggak boleh keseringan apa gimana? Biar lu nggak nganggep tuh itu berlebihan gitu, dan lu nya juga nggak risih. Ya paling kalau emang dia dalam keadaan sedih gitu, mungkin cukup sekali 2 kali lah, jangan terlalu keseringan gitu. Kayak kita sekali ngelihat di sosmed itu pasti mikirnya tuh, oh ini orang sedih gitu, nggak harus berkali-kali sih, sebenarnya sekali 2 kali juga udah cukup bahwa kita tahu dia tuh sedih gitu, dia punya masalah gitu. Oh berarti nggak boleh sering-sering lah ya gitu. Iya. Biar ke brandingnya nggak yang jelek-jelek, nggak yang sedih-sedih terus gitu. Iya. Benar banget sih. Terus apa sih bedanya curhat yang sehat dan yang malah jadi beban diri sendiri menurut lu? Maksudnya gimana? Beban diri sendirinya tuh dalam hal apa? Gimana ya jelasinnya? Jadi tuh kayak kapan sih waktu yang tepat buat lu tuh nge-share masa lalu sama kapan sih waktu yang malah jadi itu tadi yang dampak negatifnya ke lu gitu loh. Ngerti nggak? Enggak. Emang agak sulit dipahamin sih, coba kita pelan-pelan kali ya. Jadi tuh tadi kan kalau waktunya gimana tadi, share aib. Iya, maksudnya umbar-umbar aib gitu. Iya, itu tuh gimana? Jadi kayak pertanyaan apa sih? Iya anjing, apa sih ini pertanyaan, Cok? Gila. Waktu yang apa? Enggak gini maksudnya. Nih kita kan kalau misalnya curhat sama orang pasti kita ada tujuannya, ya kan? Iya. Tujuannya kita mau biar kita nggak sedih lagi, biar kita didengar gitu. Curhat sehatnya kayak gitu. Maksudnya apa yang atau yang malah jadi beban diri sendiri tuh malah yang dampaknya buruk di lu. Tadi sih kayak curhatan masalah kayak lu lagi ngadepin masalah ekonomi lah, terus lu curhat ke orang lain tuh. Jadi lu ada 2 kemungkinan nih, temen lu nih emang bener iba lah malu atau malah buat senjata buat dia kayak mampus lu, lagi susah lu ya kayak sekarang gitu. Mungkin itu sih contoh-contohnya. Kalau lu gimana? Ya nggak ada tanggapan sih, Nggak nggak tahu gimana curhat sehat sama Iya. apa yang ngebebanin diri sendiri. Soalnya emang kayak
jarang sih menggunakan fitur curhat itu. Kayak mendingan sendiri aja udah. Bener sih. Mungkin emang beda-beda ya. Ya, betul. Mental satu orang nggak bisa disamaratain banget. Oke. Menurut lu berdua nih, bertiga, berempat, apa sih yang bikin orang takut buat jujur di media sosial? Kayak lu kan takut kan buat jujur di media sosial? Bukan lebih takut sih, kayak lebih nggak Waspada. memilih Gue bukan untuk gue bukan curhat di takut media sebenarnya. sosial. Gue tuh kayak udah kayak punya niat gitu, kayak buat kayak seru nih story curhat gitu pakai muka sendiri ngomong, tapi lupa gitu. Lupa buat bikin. Lupa buat bikin, terus udah lupa juga pengen ngomongin apa. Oh iya Jadi sih. kayak bukan, jadi gampang. Maksudnya lu let it flow banget ya. Iya, orangnya. jadi Maksudnya kalau bukan- lu dapet masalah lu langsung udah gitu. betul. Jadi bukan Gak perihal didalamin. takut sih, iya. Jadi kayak lupa aja sebenarnya, Berarti emotional intelligence-nya Iya. lumayan lah ya gitu. lewat aja gitu. Menurut- Yang buat takut paling respon dari orang-orang sih. Kan orang yang curhat tuh butuh dukungan sosial terkadang ya. Cuman ternyata respon yang dia dapat tuh bukan dukungan sosial, malah Hujat lebih- sosial. iya, diolok-olok, dijudge, Diomongin, iya, ya. diomongin. Wah, pokoknya Di screenshot. itu bahaya banget sih. Berarti Itu itu yang ya. bikin takut Makanya ya. iya, beberapa orang milih kayak udahlah gue nikmatin aja masalah ini. Kalau lu bukan yang lebih ke nikmatin masalah ini, tapi emang Lupa aja. lupa. Ya gampang mengikhlaskan, gampang memaafkan gitu. Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu. Lupa aja sih, lebih Lupa ke aja. lupa. Oke. Bisa nggak sih Kak kita bantu menciptakan safe space buat orang yang mau cerita di medsos? Ruang aman. Ya. Iya, ruang aman buat orang yang mau cerita di medsos. Maksudnya kita bisa nggak sih kayak atau nggak bikin komunitas gitu di Twitter? Oh ada tuh ada Komunitas marah-marah. Iya, gitu. komunitas marah-marah contohnya, atau keluh kesah nganggur tuh. Ah. Biasanya di Facebook tuh ada Kesah iya, curhat itu apa, grup curhat kayak gitu ada. Sekarang tuh dukungan sosial tuh banyak banget itu. Nah, itu bisa jadi salah satu ruang buat lo ngekspresiin lebih luas lah. Nggak harus takut lu dijudge atau apa. Itu mungkin orang-orang di situ karena punya perasaan yang sama dituangkan di situ. Jadi satu komunitas. Jadi ruang itu tuh berarti sama aja kayak isinya orang-orang yang support semua gitu. iya. Yang sama-sama bener Yang ngerasain tipenya kayak gitu. ngerasain masalah yang sama juga gitu. Berarti orang bisa milih ya mau masuk mana, Iya. mana, itu udah ada ruangnya sendiri-sendiri. Betul. Nah terus menurut lu mau nggak jadi admin komunitas marah-marah gitu kira-kira? Enggak dah kayaknya. Oh enggak. Kayak Bapak. ntar malah ngikutan sakit juga kayaknya. Oh iya sih, jadi iya. jadi ke bawah sedihnya Iya. ya. Oh, tapi itu juga bisa jadi salah satu faktor loh. Kalau lu ikut komunitas gitu ya, lu terus lagi nggak sedih nih perasaannya. Nah, terus Jadi bawaannya sedih mulu. lu Kalau pas ada kata-kata sedikit langsung kayak ngedalamin nah banget. iya, jadi itu bisa jadi ngerubah mood lu yang tadinya happy aja tuh sekarang jadi mellow. Itu ada dampak positif sama negatifnya juga ya kalau lu Komunitas-komunitas kayak gitu. jangan terlalu sering lah. Iya sih. Maksudnya kalau emang mentalnya masih kuat kayaknya nggak usah join Iya. komunitas gituan. Oke. Soalnya ntar mungkin bisa ngikut tuh. Iya, atau yang cukup ngopi aja lah keluar biar press plong itu ya juga lebih bagus, nggak harus ikut-ikut komunitas itu. Iya sih, benar. Gimana cara kita milih buat nyalurin itu aja Iya. ya. Mancing juga enak mancing. Mancing, ini bisa jalanin hobi apa, lari sekarang tuh orang tuh kan lari, Lari sambil mancing. Gen Z, iya. Hari sambil mancing. Aneh banget sih. Aneh banget. Itu tuh kalau Gen Z gitu olahraga lari yang dibakar tuh bukan Kalori. bukan. Apa tuh, Kak? Masalahnya. Wah, iya ini banyak banget nih. Kata-kata hari yang ini. sambil pakai AirPods kan, dengerin Iya. lagu itu. Apa lagunya tuh? Jedak-jedak. Biar gak sedih. Iya, bener loh. Masa lari lagunya sedih, kita larinya pelan dong jalan. Slow motion. Oke. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang lagi curhat, respon baik apa sih yang harusnya tuh bisa kita kasih? Benar.
eh respon baik ya dengerin aja sih, dengerin terus kayak di beberapa part dia dengerin nih curhat intinya apa, dia kemana. Terus misalkan lagi gue lagi berantem nih sama pacar gue gini, kenapa, tanya apa masalahnya, dia gini gini gini. Di situ baru kita kasih masukan, kasih saran gitu. Cuma kalau dia ngebantah udah sih cukup didengar aja. Iya. Berarti orang Berarti itu emang nggak butuh solusi. Iya, nggak butuh solusi. Udah emang. didengar aja ya. Mungkin dia kayak nih biar tahu nih gue lagi sedih, atau gue lagi berantem sama pacar gue, kayak gitu. Kalau Ibnu gimana? Ya sama paling ya, kayak paling dengerin aja dulu gitu. Misalkan tanya masalahnya apa, misalkan kayak tadi masalah sama pasangan gitu, mungkin kita kalau ngasih saran jangan ke satu belah pihak doang gitu ya. Iya. Benar, maksudnya lu harus netral gitu Iya, ya. harus netral di posisi tengah-tengah gitu, penyeimbang dia. Jadi kayaknya kalau misalkan emang dia juga masih nggak dengerin sih ya, ya udahlah, sendiri aja, curhat sendiri aja gitu. Mau gimana lagi kan, kita ngasih Iya. masukan gak didengerin. Kita Tapi kan- dengerin juga lumayan nguras waktu, Nguras tenaga sih yang Nguras pasti tenaga kalau juga. mendengar gitu. tapi kan kadang ada orang tuh yang butuh disupport. Kayak tadi kan kita kan bahas tentang dukungan sosial kan. Kalau misalkan dia lagi cerita masalah dia tapi lu jadi penengah, dari penengahnya malah dia tuh nggak terima lo masukan dari lu. Gue tuh butuhnya didukung apapun yang gue lakuin, tolong dukung gue gitu. Itu gimana? Kalau emang orangnya mau kayak gitu, berarti kita menempatkan diri sebagai pendukung aja gitu. Pendukung dan pendengar, Nggak usah ngasih solusi. Iya, nggak benar tadi yang kakaknya bilang nih, nggak butuh lah gua solusi, lu nggak butuh, nggak usah nyalain gua cuma mau curhat terus lu dukung gua. Iya. Ya udah, oke. Kalau lu mau itu gua dukung, lu mau ngelakuin apa, oke. Berarti kalau kayak gitu harus ada ucapan dari dianya nih, bukan Iya. kepekaan dari audiens. Kecuali mungkin curhatnya gini kayak, gue lagi berantem nih sama pacar gue, masalahnya kayak gini, mungkin lu pernah ngerasain hal yang sama lebih dulu, apa sih solusi yang bisa lu kasih ke gue gitu buat gue tanemin ke depannya. Kalau kayak gitu baru berarti emang dia butuh masukan, dia ngerasa diri dia salah tuh. Kalau tadi temennya si Korin itu ya udah dengerin aja sih, emang didukung, emang orangnya mungkin keras kepala aja. Oke. Lu ada pandangan? enggak, Oh enggak, udah. cukup. Udah cukup. Udah sih, itu pertanyaan terakhir sih Iya. sebenarnya. Kalian kalau mau minum-minum dulu nggak apa-apa. Boleh Kita nih. sekalian closing. Boleh dong. Oke. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton kita dari awal sampai habis. Mudah-mudahan apa yang kita kasih, Kita bicarain dari tadi. kita sampaikan informasi dari beda perspektif tentang safe space di era digital. Mudah-mudahan Bisa ngebantu kalian dalam kehidupan kalian. Misalkan kalian tadi ada beberapa part yang relate sama kalian, itu bisa kayak jadi sudut pandang kalian. Oh anjir, gue kayak gini nih, gue bisa nerapin solusi apa yang dari mereka ini kasih. ya jadi jauh lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya teman-teman. Betul. Saya banget. Oke, terima kasih sudah nonton Bukan Ngeluh. Semoga See you kita next bisa ketemu lagi. episode. Dadah. Bye bye.